Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisrina Nauli, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 1901025.075. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membuang sampah tidak pada tempatnya yang mengakibatkan banjir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya dan berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Harinar di MPD. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora-fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam laut, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Ini adalah gambar dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, air, udara, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Penyebab kerusakan lingkungan menjadi dua faktor. Yang faktor pertama itu ada faktor alami, yang kedua faktor buatan. Faktor alami banyak bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Bencana alam tersebut bisa berupa tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat kerusakan lingkungan. Gambar ini adalah dari faktor alami, ada tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan angin puting beliung. Dua faktor buatan. Manusia berbagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibanding dengan makhluk lainnya akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang, termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Mengapa sangat penting untuk menjaga lingkungan sekitar kita? Karena lingkungan sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Apabila lingkungan tidak ada, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan banjir. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh dunia. Tidak hanya di negara berkembang, tetapi di negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya, kota-kota di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan, padahal tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Sampah yang di pinggir jalan lebih banyak daripada di tempat sampah. Akibat membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak dianggap sepele. Gambar ini sering kita jumpai di aliran sungai atau kali.
karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga sampah di kali menjadi menumpuk. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mengundang bau yang tidak sedap, timbulnya banjir, level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Banyak sekali masyarakat yang membuang sampah di aliran kali, yang menyebabkan aliran tersumbat ketika hujan turun, sehingga air hujan tersebut menjadi meluap ke dataran. Banjir membawa bakteri, parasit, dan benda-benda yang tidak higienis lainnya. Akibatnya, manusia bisa mengalami berbagai macam hal, seperti tenggelam, diare, gatal-gatal, demam berdarah, tipes, penyakit kulit. Gambar ini menunjukkan bahwa seseorang yang tenggelam dikarenakan volume air yang tinggi dan deras. Yang kedua, mengalami diare. Yang ketiga, mengalami gatal-gatal dan penyakit kulit. Karena ketika banjir banyak sekali bakteri-bakteri yang numpuk di air. Yang keempat, mengalami demam berdarah. Dan yang terakhir, mengalami penyakit tipes. Dampak banjir terhadap lingkungan. Banjir dapat merusakkan sarana dan prasarana karena terjangnya banjir dapat merusakkan fasilitas umum, kendaraan, rumah, sampai merubuhkan jembatan. Banjir meluap sehingga jalan raya dapat menimbulkan lumpuhnya transportasi. Banjir tidak hanya karena tumpukan sampah yang ada di pinggiran sungai ataupun kali, tetapi juga bisa karena curahan hujan yang sangat tinggi. Tidak bisa dipungkiri bahwa hujan yang sangat tinggi dapat menyebabkan banjir bandang. Tingginya curah hujan yang terjadi berdampak pada peningkatan volume air di daratan. Jika air tidak bisa menyerap dengan sempurna oleh tanah atau aliran ke sungai, kondisi ini bisa menyebabkan banjir bandang. Kemudian, banjir juga bisa dikarenakan bendungan yang rusak. Bendungan yang rusak juga dapat menjadi penyebab banjir bandang. Bendungan bisa rusak atau jebol ketika hujan lebat datang dan permukaan air naik. Bendungan yang sudah tua meningkatkan risiko mengalami kerusakan dan menjadi penyebabnya banjir bandang. Contohnya itu tanggul jebol di Situ Gintung, Tangerang pada 2009. Ini adalah salah satu banjir yang dikarenakan masyarakat membuang sampah di aliran sungai atau kali, yang menyebabkan aliran sungai yang tersumbat oleh sampah-sampah ketika hujan turun, sehingga volume air yang ada di aliran sungai meluap ke dataran rendah. Cara mengatasi permasalahan membuang sampah sembarangan. Yang pertama, membuat papan larangan. Dengan cara membuat papan larangan, membuang sampah di aliran sungai menjadi salah satu upaya menanggulangi pembuangan sampah di aliran sungai. Yang paling mudah, saat ini banyak sekali papan berisi larangan untuk membuang sampah di aliran sungai. Yang kedua, papan berisikan sanksi pidana dan denda. Untuk bisa membuat warga jera dalam membuang sampah di aliran sungai, bisa dengan memberikan papan yang berisikan sanksi pidana. Papan tersebut biasanya akan dipisahkan di pinggiran sungai, berdampingan dengan papan larangan yang berisikan larangan membuang sampah. Dalam papan tersebut, warga yang membuang sampah sembarangan bisa dikenakan 100 juta rupiah, sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam papan tersebut juga tertulis selain membayar denda, pembuangan sampah sembarangan juga akan terkena sanksi pidana 4 tahun penjara. Yang ketiga, dikenakan sanksi sosial. Tidak hanya pemerintahan saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sampah di Indonesia, namun warga dituntut untuk melakukan berperan penting dalam melakukan penanggulangan sampah. Salah satunya dengan cara membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh masyarakat sekitar.
Misalkan ada yang ketahuan membuang sampah di aliran sungai, pertama kali akan diingatkan ketika berkumpul di forum desa. Peringatan tersebut untuk membuat pembuang sampah tersebut malu dan memberikan peringatan untuk warga lainnya untuk tidak membuang sampah di aliran sungai. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Jadi, kalau kita menjaga kelestarian lingkungan, kita akan terhindar dari penyakit dan virus yang berbahaya untuk tubuh kita. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Dengan lingkungan sejuk, kita bisa beraktivitas dengan leluasa dan tidak merasakan kepanasan. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Bebas dari polusi udara ini banyak manfaat untuk manusia, seperti terhindar dari penyakit pernafasan, meningkatkan fokus dan stamina manusia. Yang keempat, air menjadi lebih bersih. Air bersih juga bermanfaat untuk manusia, seperti untuk membersihkan badan, air minum. Air bersih juga bermanfaat untuk membersihkan bahan makanan dan untuk memasak. Bahan makanan yang bersih dapat menunjukkan kesehatan tubuh. Hal ini karena kotoran dan bakteri yang menempel di bahan makanan dan telah hilang saat dibersihkan menggunakan air bersih. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti aktivitas berolahraga, bermain, gotong royong, berkebun, dan aktivitas lainnya. Maka dari itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan, mulai dari rumah kita sendiri. Misalnya, rajin menyapu halaman rumah, rajin membersihkan selokan rumah kita, membuang sampah pada tempatnya. Pokoknya masih banyak lagi. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Karena hal itu harus ditanamkan sejak dini. Di sekolah pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih. Dengan menjaga lingkungan sekitar kita dan membuang sampah pada tempatnya, kita bebas dari banjir dan jauh dari yang namanya penyakit dan virus. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat umum harus saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga lingkungan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan atau di kali. Jika ada orang yang melanggar, harus ditegur terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan melanggar lagi, laporkan kepada ketua RT supaya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Sekian video yang saya buat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.